upaya mensinergikan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan pelestarian lingkungan, yang mana di dalamnya terdapat proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, serta pengungkapan informasi yang berkenaan dengan transaksi yang fokus pada objek keuangan, sosial, dan lingkungan yang secara terpadu dalam proses akuntansi, yang nantinya akan menghasilkan informasi akuntansi yang utuh dan relevan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Akuntansi hijau diharapkan dapat mengatasi masalah akuntansi yang berhubungan dengan fenomena krisis ekologi di seluruh dunia maupun di Indonesia, seperti penebangan hutan yang masif, kebakaran hutan, pembuangan limbah, serta eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, kemiskinan dan kemelaratan maupun kesenjangan sosial ekonomi. Akuntansi hijau diwujudkan dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR. Gambar tersebut menjelaskan relasi antara hasrat pembangunan ekonomi dan bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan krisis ekologi dan krisis sosial. Menurut teori ekonomi klasik, pembangunan ekonomi dan bisnis suatu negara memerlukan 4 faktor produksi. Yang pertama, modal, yang kedua, sumber daya alam, yang ketiga, teknologi, dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Namun, akibat dari kegagalan sistem pasar, terjadilah perilaku serakah dari para pelaku pasar terhadap masyarakat dan lingkungan demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Perilaku buruk tersebut menyebabkan banyak krisis ekologi yang saat ini sudah kita rasakan. Contohnya seperti kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan juga menyebabkan krisis sosial. Contohnya seperti meningkatnya jumlah penduduk yang miskin, yang tersingkir dan menderita. Krisis ekologi dan krisis sosial pada akhirnya juga berimbas negatif pada pertumbuhan laba entitas korporasi dan pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka yang panjang. Eskalasi mengakibatkan terjadinya krisis ekologi atau krisis lingkungan yang semakin parah di berbagai belahan dunia. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development lahir atas hasil kesepakatan konferensi tingkat tinggi Earth Summit yang diadakan oleh PBB pada tanggal 20 hingga 22 Juni 1992 di Rio de Janeiro untuk membangun kolaborasi global. Sebanyak 178 negara, termasuk Indonesia, berkomitmen mewujudkan Agenda 21 untuk lingkungan yang memuat 4 pokok pembahasan, yakni ekonomi dan sosial, pengelolaan sumber daya, penguatan kelompok, dan pembangunan sarana implementasi, di mana negara-negara maju memberikan 0,7% gross national produknya untuk membantu negara berkembang dalam pengelolaan lingkungan. Sasaran dari implementasi ini adalah menciptakan keadilan, keberlanjutan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama bagi semua pihak sekaligus memelihara kelestarian lingkungan hidup atau bumi. Akuntansi hijau memiliki 3 pilar dasar yang biasa disebut dengan triple bottom line, yakni pilar pertama, akuntansi lingkungan atau planet accounting, pilar kedua adalah akuntansi sosial atau people accounting, pilar ketiga adalah akuntansi keuangan atau profit accounting. Relasi dari konsep pembangunan berkelanjutan dalam menciptakan sustainability dapat kita lihat dari gambar ini. Pada pilar pertama, yang menjadi dasar adalah kelestarian bumi atau lingkungan semesta alam, environmental stewardship, di mana negara, korporasi, dan masyarakat atau rumah tangga berpijak dan melakukan aktivitas perekonomian dan kehidupan. Pilar dasar kedua adalah kesejahteraan masyarakat atau social welfare, yang menjadi warga negara yang mendukung, mempengaruhi, dan merasakan dampak positif negatif secara langsung dan tidak langsung dari aktivitas perekonomian negara, korporasi, dan rumah tangga. Pada pilar dasar ketiga adalah pertumbuhan ekonomi atau economic growth, yaitu aktivitas perekonomian yang dilakukan negara, korporasi, dan rumah tangga atau masyarakat luas untuk mendukung kelangsungan hidup. Keberhasilan pemerintah dalam mengintegrasikan ketiga pilar dasar tersebut dalam pembangunan negara dan korporasi akan mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan keberlanjutan sustainability dari bumi, kesejahteraan bagi masyarakat atau manusia, dan kemakmuran ekonomi negara. Pada gambar ini, kita dapat melihat pilar dasar yakni bumi atau lingkungan, planet, sebagai pilar dasar utama, masyarakat pemangku kepentingan atau people sebagai pilar dasar utama kedua, dan laba atau keuntungan profit sebagai pilar dasar ketiga.
Pengintegrasian dan pengelolaan secara baik oleh korporasi atau corporate governance terhadap ketiga pilar dasar bisnis akan mendukung keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan laba korporasi dalam jangka panjang. Para pemimpin dunia melalui dokumen The Future We Want menyepakati penerapan konsep ekonomi hijau sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau ekologi. Tujuannya tak lain adalah untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan sehingga muncul gerakan Go Green. Pada gambar bagian ini, kita dapat melihat pada level negara dan pemerintahan dilakukan reformasi dan transformasi paradigma pembangunan dari ekonomi tamak menuju ekonomi hijau, yakni sebuah paradigma pembangunan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan alam dan masyarakat. Sedangkan pada level industri, bisnis, dan korporasi, berkembang pesat gerakan Go Green dari para pelaku industri dan korporasi untuk menghijaukan ekonomi dan bisnis, industri, dan korporasi. Konsep Green Industry, Green Business, Green Corporation, Green Management, Green Technology, Green Production, Green Operation, Green Marketing, Green Finance, Green Accounting, Green Human Resource, dan sebagainya dikembangkan dalam upaya menghijaukan ekonomi, industri, dan bisnis maupun korporasi. Tujuan utama dari gerakan ini yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial. Pasca KTT Rio Plus 20, di Indonesia sendiri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama masa pemerintahannya gencar mengampanyekan gerakan ekonomi hijau melalui gerakan 4 Pro, yakni Pro Job, Pro Pure, Pro Growth, and Pro Green. Para pelaku ekonomi dan bisnis umumnya merespon positif gerakan ekonomi hijau ini dengan menggelorakan semangat dan melakukan aksi-aksi Go Green pada level industri, bisnis, dan korporasi. Kesadaran dan semangat untuk menjadi green industry, green business, and green corporation terus meningkat hingga saat ini dan dilakukan melalui beragam upaya termasuk melalui aksi-aksi CSR. Faktor menarik dari profesi akuntansi di Indonesia terhadap dinamika lingkungan bisnis eksternal yang sedang bertransformasi menuju ke arah Go Green dan berkelanjutan. Yang pertama, ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas atau yang biasa disebut TJSLP, mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSLP dan menganggarkannya sebagai biaya perseroan sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Profesi akuntansi justru merespon biaya perseroan tersebut sebagai beban periodik. Yang kedua, meskipun banyak korporasi yang telah melakukan berbagai upaya untuk menghijaukan bisnis dan korporasinya, tren kepedulian pelaku bisnis terhadap pengelolaan bisnis terus meningkat pesat dalam 1 dekade terakhir. Namun, respon profesi akuntansi terhadap tren tersebut masih sangat konservatif. Ada 5 keterbatasan mendasar yang menyebabkan akuntansi konvensional bersikap konservatif dalam respon dinamika isu CSR atau TJSLP. Khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap objek, peristiwa, atau transaksi sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, akuntansi keuangan hanya fokus pada kebutuhan informasi dari para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomi entitas. Fokus pelaporan informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah pihak-pihak yang memiliki relasi keuangan dengan korporasi seperti manajemen, pemegang saham, kreditor, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah, dan mitra bisnis lainnya. Sementara masyarakat dan lingkungan sekitarnya dianggap bukan bagian dari pemangku kepentingan karena diasumsi tidak memiliki relasi keuangan dengan entitas korporasi. Yang kedua, pertimbangan utama dalam proses akuntansi dan pelaporan informasi keuangan adalah materialitas dan informasi yang disajikan. Artinya, hanya informasi yang dinilai material yang boleh disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pelaporan akuntansi untuk CSR atau TJSL dianggap sebagai beban periodik. Yang keempat, akuntansi mengadopsi asumsi entitas bisnis yang mana implikasinya jika suatu transaksi atau peristiwa tidak berdampak langsung pada korporasi, maka harus diabaikan untuk tujuan akuntansi. Dan yang terakhir,
Proses akuntansi hanya terfokus pada komponen yang dapat dikontrol perusahaan. Contohnya seperti 1. Memenuhi syarat definisi sebagai laporan keuangan. Yang kedua, nilainya bisa diukur secara andal. Yang ketiga, informasinya relevan untuk pemakai. Serta yang keempat, keakuratan dan keandalan informasinya dapat dipercaya. Agenda dalam reformasi dan mentransformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Yang pertama, merumuskan rangka konseptual dan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, yang mana akuntansi konvensional biasanya berbasis pada akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi hijau yang berbasis pada keterpaduan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi sosial dan lingkungan. Yang kedua, reformasi dan mentransformasikan standar akuntansi keuangan atau SAK menuju standar akuntansi hijau atau SAH. Maka, keduanya perlu bekerja sama dengan sejumlah profesi akuntansi dan pihak lain untuk membentuk tim khusus Dewan Standar Akuntansi Hijau, yang nantinya tim ini akan merumuskan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dan rangka konseptual akuntansi atau RKAH. Yang ketiga, IAI perlu melakukan sosialisasi dan internalisasi PABU dan SAH ke berbagai pemangku kepentingan akuntansi, terutama pemerintah, koperasi, pelaku usaha, akuntan perusahaan, akuntan publik, media massa, dan masyarakat yang berkepentingan. Yang keempat, khususnya IAI KAPD perlu mereformasi, merekonstruksi arah tujuan sasaran dan strategi pendidikan dan pengajaran akuntansi di Indonesia menuju era pendidikan akuntansi. Dan yang terakhir adalah mereformasi paradigma bisnis dan manajemen korporasi.